sahabat belas kasih, kita jumpa lagi. Sahabat yang baik hati, apakah tahu di balik karya kasih yang dilakukan para suster HK, ada sebuah cerita indah yang dimulai 100 tahun yang lalu. Yuk, kita dengarkan kisahnya. Sejarah singkat Kongregasi Suster HK. Kongregasi suster-suster belas kasih dari hati Yesus yang Maha Kudus atau yang dikenal sebagai Suster HK lahir dari sebuah ketulusan dan semangat belas kasih yang mendalam. Semua ini bermula di Moerdijk, Belanda, dari sebuah pemikiran seorang wanita sederhana bernama Mère Marie Hubertina Merkelbach bersama Pastor Jan de Geer, tersentuh oleh penderitaan sesama yang miskin, sakit, dan terlantar. Mereka tergerak untuk mendirikan sebuah kelompok biarawati yang khusus mengabdikan diri dalam karya kemanusiaan. Meski sempat menghadapi duka atas wafatnya Pastor Jan de Geer, perjuangan ini tidak terhenti, dilanjutkan oleh Pastor Van Gennep. Tarekat Suster HK resmi berdiri pada tanggal 2 Juli 1886 di Keuskupan 's-Hertogenbosch, Belanda. Sejak awal, kongregasi HK berakar kuat pada spiritualitas belas kasih. Para suster melayani sesama tanpa memandang latar belakang, suku, agama, maupun status sosial. Hingga wafatnya pada 16 Mei 1906, Mère Marie Hubertina meninggalkan sebuah warisan rohani yang agung bagi para penerusnya. Warisan itu disebut sebagai trilogi Mère, yaitu panggilan untuk menjadi pribadi yang pemerhati, pemurah, dan pengampun. Sahabat belas kasih, kini nilai-nilai luhur tersebut terus hidup dan nyata melalui karya pelayanan kesehatan, pendidikan, pastoral, serta sosial di tengah gereja dan masyarakat. Suster HK terus melangkah menghadirkan kasih Allah yang menyembuhkan, menguatkan, dan membawa harapan bagi dunia. Tanggal 25 Mei 1927, kapal KW perlahan meninggalkan pelabuhan Genoa, Italia. Di atasnya 4 suster perintis kongregasi Hati Kudus, Suster Martini Meulengis, Suster Immanuel van der Pau, Suster Bonifacia Bonci, dan Suster Gabriela Herbrink memulai pelayanan panjang membawa seulas iman menuju tanah misi yang asing, Palembang, Sumatera Selatan. Tepat pada tanggal 20 Juni 1927, kaki mereka menapak di pelabuhan Bumbaru, disambut hangat oleh Pastor Van Oort, Pastor Hermelings SCY, dan Suster Caritas. Tanpa waktu jeda, ladang pelayanan langsung menguji keteguhan mereka. 2 kejutan besar hadir sekaligus. Tanggung jawab mendadak mengelola 2 sekolah, His dan Els, serta pembatalan rumah tinggal yang memaksa mereka menumpang sementara waktu. Dalam hawa tropis yang membakar, peluh mereka mengucur deras, dibaptis oleh tantangan nyata. Namun per 1 Juli 1927, di bawah naungan rumah sederhana di Jalan Talang Jawa nomor 18, pelayanan asrama mulai dibuka. Disinilah
benih pendidikan, disiplin, dan cinta kasih pertama kali ditaburkan. Melihat ritme kerja para suster yang kian padat, Pastor Van Oort dirundung cemas akan kesehatan mereka. Kegigihannya membuahkan surat dukungan dari Monsinyur Hermeling ke Moerdijk, Belanda, meminta tambahan tenaga. Doa itu terjawab pada September 1928 ketika pemimpin umum Moeder Josepha datang melakukan visitasi bersama 3 suster baru. Karya misi tak pernah lepas dari salib duka. Pada tahun 1929, Suster Immanuel wafat di tanah misi. Kepergiannya menjadi duka mendalam. Namun, kedatangan Suster Ambrosia Butik membawa lentera pengganti. Kunjungan kedua Moeder Josepha menegaskan visi bahwa Hindia Belanda adalah ladang yang subur. Saat suster-suster belas kasih memutuskan meninggalkan pedalaman Tanjung Sakti, hati Kudus Yesus melangkah masuk. Pada 15 Mei 1930, serah terima resmi dilakukan. Tanjung Sakti sah menjadi stasi kedua, sebuah oase pelayanan sekaligus tempat perjumpaan dengan masyarakat pedalaman. Visi misi tidak berhenti di Sumatera Selatan. Pandangan Pastor Van Oort tertuju jauh ke selatan Lampung. Kendati awalnya sempat ditolak oleh Dewan Pimpinan Umum, sang gembala pantang surut langkah. Sejak menetap di Tanjung Karang pada akhir 1928, ia mulai menata lahan pelayanan secara mandiri, mendirikan sekolah Saverius, merawat orang sakit, dan merangkul orang muda Katolik. Keberanian iman sang perintis akhirnya melunakkan keputusan pusat. Teluk Betung disetujui sebagai stasi ketiga. Melalui perundingan langsung di Belanda dan pelayaran kapal Dempo pada Oktober 1931, armada misionaris baru mendarat. Suster M. Helena Komper memikul tanggung jawab besar di Teluk Betung, didampingi Suster Margareta Kerkvliet sebagai pemimpin biara pertama. Bersama Suster Wilhelmina yang mengomandoi HIS, fajar pendidikan Katolik resmi merekah di bumi Lampung. Memasuki dekade baru pasca kemerdekaan, dinamika zaman menuntut ketangkasan arah misi. Pada 1 November 1950, Suster Boromea resmi diangkat sebagai pemimpin misi menggantikan Suster Martini, membawa karakter kepemimpinan yang aktif, tegas, dan tanggap akan situasi lapangan. Di saat yang sama, kerinduan mendalam muncul, melahirkan panggilan biarawati dari putri-putri asli Indonesia. Gagasan yang dirintis sejak kunjungan Moeder Carlot tahun 1949 menemui jalan terjal. Rencana pembukaan novisiat pada Februari 1951 terpaksa kandas dan ditunda karena calon yang dipersiapkan mundur di detik terakhir. Namun, rencana Allah melampaui rancangan manusia.
saat Monsinyur Hermeling diangkat menjadi prefek apostolik Tanjung Karang pada 1952, ia menawarkan peluang emas, mendirikan novisiat di Metro. Desakan para gembala dan restu dari biara induk di Belanda pada Maret 1953 menjadi jawaban atas penantian panjang. Pembangunan rumah novisiat Metro berjalan dengan gotong royong dan antusiasme penuh hingga diberkati oleh Pastor Tom pada 19 November 1953. Ujian terakhir sempat membayangi ketika diketahui izin resmi dari Tahta Suci belum turun. Namun, lewat doa dan kelengkapan hukum kanonik, Roma memberikan restu mutlak pada 22 Februari 1954. Pintu panggilan lokal resmi terbuka lebar. Sejak saat itu, putri-putri Indonesia berbondong-bondong menjawab panggilan Tuhan dari Palembang, Tanjung Sakti, Teluk Betung, hingga Metro. Jangkauan pelayanan kasih merambah ke seluruh penjuru Nusantara. 100 tahun telah berlalu. Benih yang ditanam dengan air mata, doa, dan pengorbanan oleh para perintis pada tahun 1927 kini telah menjelma menjadi pohon iman yang rindang. Menatap tahun 2027, jejak itu tetap abadi, hidup dalam ruang kelas yang mendidik, pelayanan kesehatan yang memulihkan, dan komunitas yang tak kunjung padam. Ini bukan sekedar sejarah manusia, melainkan bukti kesetiaan Allah yang nyata sepanjang zaman. 100 tahun melayani, 100 tahun menabur harapan bagi Indonesia. HK Indonesia 1927 hingga 2027. Jejak seabad kasih sejati.